Anies Baswedan buka suara soal tawaran menjadi menteri dalam kabinet presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Prabowo Subianto. Anies mengungkapkan, ia masih menunggu proses gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi lebih dulu. MK-nya belum selesai, kita tunggu semua sama MK, ujar Anies. Anies menekankan, setelah proses MK selesai baru dapat menjabarkan terkait langkah-langkah ke depannya. Apalagi, proses pembentukan kabinet masih lama. Gini MK itu proses selesai baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan, sebutnya. Anies menambahkan, hal itu dapat kembali ditanyakan dalam momen dan waktu yang tepat. Masih lama makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku saat ini pihaknya tengah fokus berkonsentrasi terhadap proses gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dia pun tidak mau mempersoalkan pertemuan yang terjadi antara Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita semua saat ini sedang konsentrasi di MK, memastikan bahwa proses berjalan dengan baik, ucap Anies. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo menang Pilpres, investasi diprediksi bersemi lagi di 2024. Sejumlah ekonom menilai kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka booming Raka bagus untuk investasi. Ekonom menilai investasi khususnya asing akan mulai kembali lancar setelah sempat tersendat oleh sikap wait and see menunggu hasil pemilihan presiden 2024. Kami memperkirakan bahwa pemilihan umum yang berlangsung satu putaran cenderung mengurangi ketidakpastian politik secara signifikan, kata Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Oleh karena itu, Joshua memperkirakan dengan munculkan kepastian politik ini akan memberikan sentimen positif jangka pendek terhadap rupiah. Dia mengatakan hal tersebut juga memberikan sentimen positif terhadap minat investasi pasca pemilu dan penetapan hasil pemilu. Joshua mengatakan meskipun terdapat gugatan hasil Pilpres dari kandidat lain, dirinya menilai proses transisi pemerintahan akan berjalan mulus. Menurut dia, pemilu satu putaran membuat pemerintah berikutnya dapat langsung fokus pada program kerja. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara mayoritas dan menang di 38 provinsi di Indonesia. Hasil rekapitulasi itu membuat pasangan ini memenangi Pilpres hanya dalam satu putaran. Sejumlah ekonom memprediksi bahwa pergantian pemerintahan dalam pemilu 2024 akan membuat investor asing dan dalam negeri memasang sikap wait and see. Mereka menyatakan pelaksanaan pemilu dalam satu putaran lebih baik untuk investasi karena segera memberikan kepastian. Meski begitu, Joshua berkata kemenangan Prabowo Gibran dalam satu putaran bukan satu-satunya faktor yang membuat investasi di Indonesia kembali bergairah. Menurut dia, faktor global juga dominan untuk membuat aliran modal asing kembali moncer. Dia mengatakan faktor global itu adalah sikap The Federal Reserve yang menyatakan akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini. Menurut dia, siklus pertumbuhan global juga menjadi penentu. Kondisi ekonomi, kata dia, cukup solid untuk menghadapi berbagai situasi itu. Joshua memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap solid sepanjang tahun ini. Selain itu inflasi dalam negeri juga relatif masih terkendali. Dengan kombinasi dari berbagai faktor fundamental ekonomi yang solid dan keberlanjutan kebijakan pemerintah ke depannya, maka investasi baik investasi portofolio dan investasi di sektor ke-Indonesia diperkirakan akan tetap prospektif mengingat potensi perekonomian Indonesia yang juga positif dalam jangka menengah panjang, kata dia. Ekonom Universitas Gadjah Mada Edi Junarsin mengatakan pengumuman pemenang Pilpres telah mengakhiri ketidakpastian politik di Indonesia. Urusan dapur politik dalam negeri yang sudah beres, kata dia, tentu akan mempengaruhi keputusan yang diambil para investor. Menurut dia, saat ini para investor masih menunggu indikator lainnya di tingkat global untuk masuk Indonesia. Salah satu indikator itu, kata dia, adalah keputusan The Fed untuk akhirnya menurunkan tingkat suku bunga yang diperkirakan akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini. Jadi tidak hanya faktor internal, oh itu secara politik sudah beres, kepastiannya sudah terpilih, ujar dia. Tapi dengan kepastian yang lebih tinggi mungkin di paruh kedua abis Mei, barangkali ada aliran yang lebih besar akan masuk lagi, katanya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo Gibran belum bentuk tim transisi, kata TKN, masih tunggu sengketa pemilu di MK.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Nur, mengatakan belum ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo. Dia menyebut Prabowo masih berfokus kepada TKN untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan rivalnya ke Mahkamah Konstitusi. TKN belum bubar, masih menunggu perkembangan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, kata Afriansyah. Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebelumnya mengungkapkan tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto, sebab, orang yang nantinya melanjutkan pemerintahan akan tetap sama seperti di era Jokowi. Afriansyah setuju dengan pendapat Zulhas, tim transisi tak perlu dibentuk karena sebagian besar tim Prabowo ada di tim Jokowi, sebagian besar sama, kata Sekjen Partai Bulan Bintang ini. Perihal isu Jokowi diminta menjadi ketua tim transisi, menurut Afriansyah, akan menjadi kewenangan Prabowo yang memutuskan. Namun, Afriansyah meyakini Prabowo akan meminta bantuan Jokowi, sebab, hubungan keduanya sangat baik. Prabowo pastinya akan meminta syarat pendapat dan arahan Pak Jokowi, tapi semua keputusan ada di tangan Prabowo, kata Wamenaker ini. Sebelumnya, Zulhas mengatakan, tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Dilanjutkan aja, orang-orangnya itu-itu juga, yang mendukung. Sama aja, ini justru cepat, begitu selesai. Lanjut, lari cepat, nggak perlu belajar setahun, belajar 6 bulan, penyesuaian dulu gak perlu lagi, selesai langsung set langsung, ungkap pria yang kerap disapa. Zulhas itu, saat ditemui usai acara buka bersama di DPP PAN bersama Prabowo Subianto. Di kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Zulhas berpendapat, selama ini Prabowo seringkali diajak dan dilibatkan untuk menghadiri rapat bersama Jokowi. Sekarang, rapat semua presiden terpilih Prabowo sudah ikut, selalu diundang oleh Pak Jokowi, tutur Zulhas. Pria yang juga merangkap menjadi Menteri Perdagangan era Jokowi menilai Jokowi telah memandu jajaran menteri di kabinetnya dengan baik. Pak Jokowi kan luar biasa ya, pemimpin kita, membuat kemajuan yang luar biasa, juga meng-guidance, memandu ini, jalannya ini, pemerintahan, sehingga nanti, pada saatnya, sekali lagi tidak akan transisi atau belajar lagi, tapi langsung berlari, imbuhnya. Berita selanjutnya, Prabowo komitmen tingkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, pernyataan itu disampaikan Prabowo kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghubunginya untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangannya pada Pilpres 2024 melalui sambungan telepon. Biden menyebut bahwa Indonesia dan Amerika dapat memperluas kerjasama dalam beberapa bidang, mulai dari perdagangan, investasi, kesehatan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, HAM, hingga transisi energi bersih.